Saudara semua, salam. Terima kasih mau hadir untuk hari ini walaupun cuaca hujan. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan yang sudah kerap kali kita dengar dari Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal 6 ayat pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong di dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sapi. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah Raya Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, turunlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak penduduk, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 akibat ibadahnya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Karena makan adalah kebutuhan pokok bagi bangsa Israel. Makanan pokok adalah roti dan lauknya adalah ikan. Demi makan orang bisa berbuat apa saja. Sering kita jumpai dalam berita mengenai orang mencuri di supermarket, walaupun dia berpakaian agama tertentu dengan bajunya yang longgar, dia bisa memasukkan banyak sekali kebutuhan hidup di bajunya, dan dia tidak sadar ada CCTV yang menangkap dan dia diamankan. Jadi pakaian yang begitu rohani tidak menjamin orang itu lani. Sebaliknya ada orang pergi beribadah sepertinya pakaiannya ya ada sedikit orang katakan orang seberang kurang pas, tetapi banyak sekali melakukan hal-hal kebaikan. Jadi kita tidak bisa melihat orang dari penampilan pakaian. Orang bisa berpakaian sorban dan sebagainya, tetapi dia teriak hajar darah mereka halal dan lain sebagainya. Orang bisa melakukan apa saja demi mendapatkan makan,
Bahkan orang bisa menjual Tuhannya untuk mendapatkan makanan untuk kehidupannya. Itu kehidupan. Sehingga ada firman Tuhan yang mengatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Itu ada dalam surat Filipi pasal 3 ayat 9. Ayat 19 berkata, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Mereka bilang mulia seperti itu, sebenarnya di orang dunia katakan aibnya yang mereka banggakan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hati-hati kalau kita mulai pikiran kita semata-mata tertuju kepada duniawi, tertuju kepada perut saja, kebutuhan fisik ini, kita lupa Tuhan, kita lupa melayani, kita lupa bahkan mengembalikan milik Tuhan yang bukan milik kita. Saudara, orang pernah meminjam barang atau uang cukup banyak, udah jelas pinjaman bukan miliknya, dia tidak kembalikan, pasti kita jengkel. Tuhan seringkali jengkel dengan kita, saudara, karena kita semuanya kita pikir adalah milik kita, saudara. Saudara, ini kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan modal 5 roti 2 ikan. Ditulis oleh semua Injil. Injil atau disebut dengan Injil sinopsis, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Disebut itu Injil karena topik ceritanya sama, yaitu tentang riwayat kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Injil itu ditulis begitu rinci, lahirnya sampai pelayanannya, sampai berangkatnya, sampai rencana turunnya, itu ada lengkap ditulis di Injil, 4 Injil, sehingga disebut namanya Injil sinopsis. Nah, begitu pentingnya kisah mujizat memberi makan 5 roti 2 ikan, satu-satunya mujizat yang dikerjakan Tuhan yang ditulis oleh 4 Injil, yaitu 4 rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada variasi-variasi penulisan. Itu sebabnya kita bisa lain mengkhotbahkan bagaimana Rasul Matius menceritakan topik ini. Ada sudut pandang yang berbeda. Demikian juga Markus dan Lukas. Jadi kita melihat sekarang dari sudut pandang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah rasul yang terakhir menulis Injil. Artinya waktu dia menulis itu sudah ada ditulis Injil Matius, Markus, Lukas, udah terbit dan ada di tangan daripada Yohanes. Dan dia melihat tentang kisah 5 roti 2 ikan, dia menulis lebih detail. Apa yang belum ditulis, apa yang belum diceritakan, dia mau ceritakan. Itu sebabnya seringkali kita dengar khotbah itu, menurut Injil ini, menurut Injil ini, itu sudut pandang para rasul itu ada penekanannya. Dan saudara, apa yang berbeda ditulis oleh Rasul Yohanes adalah tentang dari mana sebenarnya sumber 5 roti 2 ikan. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, mereka hanya mengatakan ada pada kami. Ketika Tuhan Yesus satu kali, banyak sekali orang datang untuk minta kesembuhan. Satu-satunya nabi di dunia dari semua nabi yang pernah ada, hanya Yesus satu-satunya yang melakukan banyak mujizat. Nabi apapun itu, atau yang orang katakan dia nabi, mana mujizatnya? Tapi yang jelas Yesus pemberi mujizat, bahkan mujizat itu di semua hal yang tidak mungkin. Di awal kisah penulisan Yohanes dikatakan, sesudah itu Yesus berangkat seberang Danau Galilea. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat
penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi orang motivasi datang kepada Yesus macam-macam. Ada mencari kesembuhan, kalau dapat, ya udah, nggak perlu lagi. Ada orang cari sehat, udah dapat, ya sudah. Begitu singkat pikiran. Jadi mereka hanya memerlukan sesuatu apa yang Yesus buat. Jadi banyaklah penyakit. Jadi kalau saudara sakit apapun, sama Yesus, kalau dia mau, kalau dia masih izinkan untuk sehat pulih, dia bisa lakukan. Dia melihat banyak sekali orang datang. Dan memang Tuhan Yesus menyembuhkan semua penyakit kalau orang itu beriman atau percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus ternyata tidak hanya memikirkan kesehatan fisik, kesembuhan. Bukan. Jadi kalau saudara sakit dan sakit itu tidak membawa kesembuhan, tidak usah repot. Sebab memang kita tidak abadi di dunia. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Apapun, sepintar-pintarnya kita mengumpul, pasti lepas. Sepintar-pintarnya kita menjaga kesehatan, satu kali pasti juga tidak ada lagi. Saudara, hidup ini seperti orang mau minum segelas air dingin, ada es batunya. Wah, segar sekali ya kalau panas-panas minum air yang ada es batunya, saudara. Hidup ini diminum air es yang ada batu itu, diminum nggak diminum, batu es batu pasti cair. Diminum nggak diminum pasti cair. Saudara, sebagus-bagusnya kita menjaga hidup, sebagus-bagusnya pasti mati. Ya, pasti. Jadi ada satu kepastian yang tidak bisa kita tawar. Itu sebabnya jangan merasa hebat kalau saudara gak pernah sakit. Bukan berarti tidak akan mati. Ya. Sehat nggak sehat pasti mati. Supaya kita tidak sombong dalam hidup ini. Siapa yang tidak mati? Jadi saudara, jangan hanya pikirkan bagaimana mau sehat, bagaimana mau makan, demi makan, demi sekolah, demi ini, demi itu. Jangan hanya itu, saudara. Bukan artinya kita tidak pikirkan itu, tapi jangan lupa Tuhan yang memberi itu semuanya, dan kita harus menghormati Dia. Nah saudara, Matius, Markus, Lukas semua bilang dalam ayat-ayat kisahnya, dia mengatakan, pada kami atau ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan. Tetapi Injil Yohanes tidak berkata demikian. Waktu Tuhan Yesus melihat banyak kali orang datang dan disembuhkan, dia naik ke bukit untuk mencari tahu kira-kira sebanyak mana sih yang datang hari ini. Dikatakan dalam itu dia naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Maka dia memandang ke bawah. Banyak ya, banyak sekali. Tetapi dia tidak hanya melihat orang-orang yang telah disembuhkan itu, yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Ternyata ada lagi masalah, kelaparan. Jadi Tuhan itu sangat baik, teramat baik memelihara. Jangan katakan, oh kami tidak ada makan. Kalau orang Kristen tidak boleh katakan seperti itu. Demi sesuatu nasi, aku terus mencari saudara. Baik saudara itu terbiasa, kalau sekali karena urgent boleh lah ya. Saudara menjadi khawatir sekali kalau hari Minggu gak kerja, aduh gak cukup ini. Waduh soalnya hari Minggu itu double gajinya. Coba saudara pikir-pikir orang yang terus bekerja pada hari Minggu, apa yang sudah dia dapat? Apa yang sudah didapat? Apakah itu menjadi daging? Apa terus semua kebutuhan rumahnya terpenuhi? Terus semua anak-anaknya begitu sehat dan pintar-pintar? Dan semua lancar karena mencari? Tidak juga kan? Atau sebaliknya orang yang setia beribadah, terus dia menjadi miskin karena dia tidak bekerja pada hari Minggu? Tidak juga. Saudara, Tuhan tetap memelihara kita. Dia lebih peduli dengan perut kita daripada kita peduli dengan perut kita. Kenapa? Buktinya kita sembarang mungkin makan.
kita tidak begitu peduli, sehingga kita menjadi sakit karena makanan mungkin. Kalau Tuhan Yesus tidak, Dia tahu katakan, jaga ini, jangan makan ini, istirahat ini, dan lain sebagainya. Tuhan lebih peduli dengan kebutuhan kita, mana yang pas, mana yang tidak. Itu saudara, ketika dilihat ternyata walaupun mereka sudah disembuhkan, mereka lapar. Kemudian Dia berkata kepada murid-muridnya, ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Udah disembuhkan, masih murah hati lagi Tuhan. Mereka lapar, kita harus kasih makan mereka semua. Padahal jumlahnya yang dihitung hanya laki-laki, 5.000 orang laki-laki. Tentu saja tidak semua datang yang hanya laki-laki. Kalau Tuhan Yesus kasih kesembuhan kan juga perempuan, ibu-ibu, anak-anak, anak muda. Tentu banyak sekali. Tapi Dia yang hanya hitung yang dewasa karena hitungan cepat. Kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tentu Filipus berpikir, dia langsung berpikir, apalah Tuhan ini. Tapi Tuhan tidak berbicara kalau Dia tidak akan menyuruh kalau Dia tidak tahu apa jawaban atau solusi. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan sesuatu dan membuat kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang Dia perintahkan. Kalau Dia katakan, ya beri mereka makan, dan itu tidak masuk akal, pasti bisa. Saudara, semakin saudara masuk ke area yang tidak mungkin. Tapi kalau saudara orang yang beriman percaya kepada mujizat, di daerah yang tidak mungkin menjadi mungkin, berarti saudara masuk ke area yang perlu mujizat. Amin. Amin. Kalau saudara masuk ke area yang tidak mungkin, di padang gurun, di sana begitu luas, hanya rumput, tidak ada pohon-pohon. Saudara boleh bayangkan cuaca di sana panas, itu Palestina. Nggak seperti ini banyak pohon-pohon hijau. Di sana rumput, ya padang pasir, batu-batu kering. Ada 5.000 di panas terik itu demi mencari kesembuhan. Adakah warung di situ? Ada macam-macam? Tidak ada. Tapi ternyata di tempat yang tidak ada makanan, itu berarti perlu mujizat. Jadi saudara tidak perlu takut, selama ada Tuhan di tempat yang tidak mungkin, Dia bisa lakukan mujizat. Amin. Jadi yang penting, ada nggak Yesus di tempat itu? Saudara kerja di mana? Di daerah mana? Atau masalah apa? Pastikan di daerah itu, walaupun katanya tidak mungkin, tetapi kalau di situ ada Yesus, ada anak Tuhan, daerah itu bisa terjadi mujizat. Tadi kita dengar sekilas kesaksian dari tua-tua sidang kita, ya. Harusnya tentu mereka sangat bersuka cita, dan patut semua orang bersuka cita dengan berkat rumah baru. Langsung kita berpikir, memang kita harus selalu takut. Mungkin kita berpikir akan begitu senang lebih. Semua bayangkan ada orang tua, ada ini, dan kalau terjadi itu untung pas lagi rame. Coba pas lagi tidur, kita selalu harus bersyukur. Coba semua pas lagi tidur, tidak ada yang tahu bahwa itu korslet atau apa, ada kebakaran. Dengarnya tadi merinding juga, ya, ada orang tua, ada ini. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Tepat pada waktunya. Itu kan human error, bukan kesalahan Tuhan yang mengerjakannya kurang beres. Tapi itulah kemurahan Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Ada di situ anak-anak Tuhan tentunya. Pasti karena ada anak Tuhan bisa tetap ada iman. Bagi Tuhan gampang memberi, gampang melawat, menghabiskan. Itu sebabnya perlu kita tetap mengandalkan Tuhan. Ada orang baru lagi memilih kendaraan, tiba-tiba bisa terbakar sendiri. Nah, bagaimana korsletnya? Apalagi sekarang kendaraan ada sistem lock semua. Wah, susah mau keluar kalau terjadi sesuatu. Ya, ada terjadi gas di dalam terjadi, nggak bisa keluar karena semua otomatis. Itu berbahaya juga. Jadi saudara, kita perlu kemanapun kita ingat Tuhan, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Tadi kasar ceritanya udah mau wisuda, selamat ya dari Bapak Gembala. Jangan lupa andalkan Tuhan. Itu baru langkah awal dalam hidup.
belum apa-apa. Itu baru dapat surat. Kita belum tahu tantangan ke depan. Dan bukan hanya itu juga, banyak tantangan lain. Jadi jangan lupa Tuhan. Seperti itu. Nah, saudara, Filipus langsung berpikir, kalau Tuhan menyuruh ini pasti ada maunya. Tetapi dia juga pikirannya masih berjalan. Kemudian dia menjawab dengan pikiran Tuhan untuk menguji. Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Siapa dia? Filipus. Saudara, seringkali kita disuruh Tuhan kayaknya gak masuk akal. Kamu melayani ya? Kamu harus tahu berkorban. Kamu begini, kayaknya gak masuk akal. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak mau. Karena kalau Tuhan berbicara ada tujuannya. Kadang-kadang mencobai kita. Apa kita percaya kepada Tuhan? Kan kita percaya, wah kamu sudah tamat ya, kamu bolehlah kerja ini. Ini. Mungkin namanya kita belum pengalaman, kita akan katakan, saya tidak tahu, saya takut, ini terlalu berat tanggung jawabnya. Tapi kalau Tuhan berbicara, dan memang dia siapkan berkat, kadang-kadang mencobai kita. Apakah kita percaya pada kuasa Tuhan? Hidup ini seringkali Tuhan uji. Apakah kita beriman, percaya kepada firman yang dikatakan Tuhan? Jadi, coba bayangkan seperti itu. Kita harus kasih makan 5.000 orang, uang gak ada. Tuhan ini ada saja. Mungkin begitu pikiran Filipus. Sehingga dia menjawab. Sementara dari Tuhan Yesus tujuannya adalah untuk mencobai, untuk menguji iman orang. Apakah Filipus percaya akan kuasa mujizat Tuhan, sanggup beri makan? Kalau tadi kan sanggup kasih mujizat, sembuh. Ya mungkin keahlian Tuhan Yesus hanya soal bikin kesembuhan, soal kasih makan, menggandakan uang, menggandakan roti, menggandakan makanan, apa bisa? Itu satu ujian. Ternyata Tuhan Yesus adalah memang Tuhan yang maha kuasa. Ayat ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Hidup ini perlu berpikir ya, perlu ada logika. Jadi Filipus juga orang yang berlogika. 5.000 uang kita apa ada kan pun ada uang berapa banyak bang harus membayar 200 dinar. Mata uang yang berlaku di situ dinar, 200 dinar, 1 dinar gaji buruh 1 hari. Kalau gaji buruh itu 100.000 sehari, 200 dinar udah 20 juta untuk sekali kasih makan untuk 5.000 orang. Wah, bagaimana mengerjakan itu? Tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin kita kasih, ya uang kita tidak ada 200 dinar untuk kasih makan orang sebanyak itu. Bahkan walaupun kita kasih sepotong kecil saja untuk mengganjal perut, tidak mungkin. Itulah manusia, saudara. Kita jadi orang Kristen, jadi jemaat di sini, jangan selalu pakai pikiran kita. Walaupun matematika itu betul. Oh, gajiku sekian. Udah mau Natal ini, wah ini harus tancap ini, terus harus kerja karena kebutuhan ini. Belum lagi nanti mau Natal di gereja, STN ini tuh. Kalau kita, wah keperluan sekolah lagi, saudara boleh berpikir begitu. Itu wajar manusiawi. Tapi jangan lupa kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ini perlu kita catat dulu. Ada tangan Tuhan yang memelihara. Jadi, tak usah jauh-jauh. Kadang-kadang bapak kepala itu berpikir ya, si A gaji sekian, anak belum nggak bisa sarjana, nggak kuliah misalnya ya. Coba bandingkan. Kadang-kadang bapak kepala berpikir, keluarga bapak si Ringo-Ringo itu gimana dia bisa memelihara anak-anak mereka? Bukan mau menghina, tapi bagaimana Tuhan memelihara? Ya, bagaimana Tuhan memelihara? Kadang-kadang kita terlalu takut, udah gaji kita bergepok-gepok, khawatir sekali.
Makanya kita tuh jangan terlalu takut kali dalam hidup ini. Sehat, untung, rugi, Tuhan bisa atur. Filipus ngomong, mana mungkin Tuhan, mana mungkin. Dan saudara jangan andalkan kalau uang saudara banyak, anak saudara semua sarjana, semua akan menjadi beres. Masih panjang perjalanan. Amin. Masih panjang untuk menilai sesuatu. Jadi bagaimana dia nanti, sehatkah dia, jodohnya, rumah tangganya, keluarganya, macam-macam. Nomor satu, kita ingat Tuhan yang bisa mengubah. Dia sanggup meninggikan dan, kan pujian itu kan, meninggikan dan merendahkan juga. Ada pujian itu. Ya. Jadi jangan sempat kita lupa Tuhan. Ya. Bukan karena kekuatan kita. Kisah itu didengar, pertanyaan itu didengar oleh Andreas. Ini bersaudara orang ini. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kenapa tiba-tiba dia ngomong? Dalam Injil yang lain, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, di dalam ayat itu tidak ada diceritakan di sini ada seorang anak. Ketika dikatakan, kamu harus memberi mereka makan. Tetapi perintah Tuhan Yesus, cari di mana ada makanan. Dalam salinan King James dikatakan seek and see, artinya cari dan lihat, artinya teliti dari sekian ribu orang, teliti siapa yang membawa makan. Itu di Injil, itulah perbedaannya. Matius, Markus, Lukas, kata Tuhan Yesus, cari dan lihat. Dan kalau kamu lihat, minta. Seek, dicari untuk mendapatkan, untuk mengambil maksud. Seek and see, cari. Tapi langsung dalam Yohanes langsung cerita yang dicari itu udah dapat, dan yang didapat itu dari seorang anak. Dan dia tidak mau, mereka semua sepakat tidak mau cerita siapa anak itu, berapa umurnya anak siapa ayah dan ibunya, berapa bersaudara, bagaimana ekonominya, tidak diceritakan. Tetapi Injil lain langsung mengatakan, di sini ada pada kami 5 roti 2 ikan. Mereka tidak mau ceritakan, katakan di sini ada seorang anak, tidak mau cerita. Pada kami hanya ada 5 roti 2 ikan. Jadi langsung dia potong, tidak menceritakan tentang itu diberikan oleh seorang anak. Tetapi mereka hanya berkata, kami mau mencari. Nah, kita melihat di sini saudara, ternyata untuk mendapatkan sesuatu, untuk satu pelayanan besar, mau memberi makan 5.000 orang, tidak dimulai daripada modal atau uang yang banyak. Perlu kita ingat seperti itu. Tidak dimulai dengan modal yang banyak. Yang pertama adalah kita memang punya iman. Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan cari. Ya, mereka cari dan akhirnya dapatlah seorang anak. Dari seorang anak yang kecil, yang miliknya hanya sedikit, tetapi dia mau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan dari yang kecil ini bisa memberi makan 5.000 orang. Ya, sebenarnya anak ini bisa memberi respon macam-macam ketika Andreas melihat ada di tangannya ya makanan. Lihat ini, anak ini bawa 5 roti, terus ada lagi 2 ikan. Kalau di sana saudara 5 roti, ya 2 ikan
bukan ikan paus ya, 2 sehingga mampu mau kasih makan banyak. Ya, ikan harian ya paling seperti ikan benggol, ikan gembul. Jadi itu 5 roti, sebenarnya tidak seimbang. 5 roti, harusnya 1 roti 1 ikan untuk makan, begitu. Kawannya begitu. Ini makan utama, ini lauknya, kan begitu. Tapi ini tidak seimbang, 5 dan 2. Mungkin anak-anak ini tadinya mau berpikir, dia bisa kasih jawaban, aku tidak mau kasih, ini punyaku. Itu bisa jawaban seperti itu. Bisa nggak jawab begitu? Kalau kita minta sesuatu sama anak, bagi dong Indominya, bagi dong Pominya, kasih dong 1 minumannya. Bebas kita mau menjawab, enggak, aku aja nggak cukup. Atau mungkin dia bisa berkata, enggak bisa, ini punya kami, ini kan 5 roti, ini punya abangku, punya emakku, punya aku, punya adikku. Bisa gitu-gitu. Dan 2 ini sisanya, ini jatahnya mama bapak, punya kami semua udah habis. Yang bersaudara, kakak, abang, adik, udah habis. Ini tinggal tuh punya mamaku sama bapakku yang ikan ini. Enggak mungkin lah. Dia berkata begitu. Atau macam-macam lagi jawaban. Tetapi anak itu mungkin dia sudah banyak dengar kebaikan Tuhan. Dia sudah melihat mujizat Tuhan. Seorang anak kecil, mungkin dia bisa bertanya sama mamanya, Mama, itu om itu yang teman Tuhan Yesus itu minta bekal ini, kasih gak, Bang? Mungkin mamanya gak mau kasih. Sibuk kau kasih, kau sendiri kita aja kurang makan, kau saya kasih. Bisa lu mama, dia bilang. Atau bapaknya, wah enaknya kamu kasih, aku yang mencari, tinggal makan. Mencari bukan gampang itu. Mungkin bapaknya bisa bilang begitu. Tapi Alkitab tidak mencatat itu. Dia kasih. Itu berarti keluarga anak kecil itu adalah keluarga yang tahu bersyukur. Amin. Keluarga yang takut Tuhan. Ya, dikasih. Dan dengan itu sampai di tangan Tuhan Yesus ini yang ada cuma 5 roti 2 ikan Tuhan untuk mencobai Filipus. Akhirnya dapat. Ini ada. Dan Tuhan Yesus hanya mengucap syukur. Mengucap syukur pertama, ada anak kecil yang mau mengasihi. Ada orang tua yang mengizinkan anaknya berkorban. Ya. Ada murid yang pergi meminta dan mencari. Salah nggak murid-murid mencari dan meminta? Salah nggak kalau Bapak Gembala minta sesuatu ke jemaat? Dia, kita perlu buat pelayanan ini loh. Salah nggak minta? Salah nggak? Oh, ini perintah Tuhan. Pergi cari, lihat, langsung minta. Bukan buat kalian ya, untuk melayani. Gitu. Dicari betul-betul untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pribadi. Cari. Kalau saudara lakukan itu dengan tulus, bisa menjadi berkat. Anda kan semua coba berpikir, ini perlu buat gereja, ini perlu ini. Saudara, belum, Tuhan pasti meminta di batin kita, tapi belum tentu kita begitu tergerak untuk memberi sesuatu atau membuat sesuatu. Apa ya kira-kira perlu buat gereja? Apa ya membuat kami lebih nyaman bergereja? Bisa begitu ada di batin kita, tapi bisa saja juga kita lewatkan itu. Masih banyak lagi yang lebih penting. Tetapi anak kecil itu tidak demikian. Dan akhirnya sampai di tangan Tuhan, Tuhan itu bersyukur. Bersyukur kepada anak itu di dalam hatinya. Bersyukur kepada orang tua yang melepaskannya. Bersyukur kepada Andreas yang mau mencari dan meminta. Akhirnya Tuhan berkati. Ya, 5 roti 2 ikan itu menjadi banyak. Ya. Kapan digoreng? Pakai koalisi apa? Nggak ceritakan. Tapi tiba-tiba sudah siap, fresh from oven of God. Sudah ada, jadi banyak roti. Yang tadinya hanya 2 ekor, yang mungkin sudah siap dibakar. Tapi tiba-tiba menjadi banyak yang sudah siap dibakar.
tanpa proses manusia. Udah langsung ada. Udah Tuhan Yesus berkati yang sedikit itu menjadi banyak. Yang paling penting, walaupun kita masih sedikit penghasilan kita, penting saudara, kasih sama Tuhan apa yang harus kita kasih. Dan Tuhan akan melipat gandakannya. Mungkin lama, tapi ketahuilah firman Allah adalah ya dan amin. Ada berkatnya. Satu saat saudara akan melihat, memang berbeda ya orang yang biasa melayani Tuhan. Berbeda ya orang yang tahu bersyukur. Berbeda ternyata ya orang yang tahu memberi milik Tuhan. Misalnya, nanti lihat sendiri hasilnya. Ini orang yang melayani Tuhan. Bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, bagaimana cucunya, bagaimana menantunya. Nanti lihat sendiri. Tuhan tidak pernah mau berhutang untuk memberkati orang-orang yang tahu bersyukur melayani Tuhan. Amin. Di dunia aja diberkati, apalagi di surga ada mahkotanya yang lebih indah. Jadi jangan pernah bosan. Jangan pernah pikir, tunggulah aku kaya, tunggulah aku ini baru memberi. Satu kali ada satu pendeta berkunjung ke jemaatnya yang sering kali kalau ada kegiatan gereja perlu ini, paling tidak peduli. Padahal jemaat betul udah lumayan usia ini, hanya satu cerita ya pengalaman. Sampai di rumah jemaat, berapa sehat? Puji Tuhan, sehat. Wah, kita sudah mau ngapalinya, kira-kira bagaimana ya? Ya itulah Pak Pendeta, doakanlah supaya semua ternak-ternak ini Tuhan berkati, boleh nanti membantu pekerjaan Tuhan. Iya, kita akan berdoa untuk hal itu. Ada sapinya, ada ternak-ternak yang lain. Wah, apa cita-cita Bapak? Ya berhasillah, siapa tahu nanti menjadi peternakan yang besar. Oh begitu ya, berandai-andai dulu kita. Kalau nanti Bapak diberkati Tuhan, terus Bapak sudah ada sampai kira-kira uang Bapak 1 miliar, gimana kira-kira? Kalau sudah ada 1 miliar Om, gampang. Sekian ratus juta akan kukasih buat pembangunan rumah Tuhan. Cerita, gampang kan? Karena gak ada di tangannya 1 miliar. Gampang bilangnya kan, akan kukasih. Begitulah pendeta ini pintar memberi pengajaran. Begitu. Nah kalau nanti yang ini usaha yang ini lagi, ada nanti cuannya, kira-kira sudah ada nanti ini sekian ratus juta. Gimana? Kalau nanti di Tuhan berkati juga ini kita doakan. Kalau nanti udah sekian, ku kasih nanti untuk pergumulan untuk ini di gereja. Itu si pendeta terus melihat ternaknya, ada pinahannya sekian ekor, langsung dikatakannya, kalau ternak Bapak yang itu ada 50 ekor, apa yang Bapak lakukan? Pak pendeta mau 50 ekor Bapak pendeta mau minta, belum bisa lah. Yang nyata 50 ekor, 1 ekor pun dia nggak mau kasih. Di jalan tunggu sampai besar. Cuman 5 roti tapi tulus memberi. Dan itu digerakkan Tuhan. Pergi Andreas, pergi. Dan diketemukan ada yang bawa, langsung minta ya dia. Iya, kita sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya semua dapat makan karena pemberian seorang, bukan seorang bapak yang kaya loh, pemberian seorang anak yang belum ada pekerjaan, tapi dia punya iman, punya hati, dan akhirnya semua puas dengan makan. Bahkan dikatakan ada sisa. Berapa dikatakan dalam bacaan itu sisanya? Halo? Berapa? 12 bakul. 12 bakul penuh sisa. Yang tadinya hanya 5 roti menjadi berbakul-bakul. Mungkin anak itu tidak dikasih tahu bahwa pemberiannya yang 5 roti 2 ikan itu telah menghasilkan ribuan makanan.
dikasih tahu. Dan kalau dikasih tahu bagaimana responnya, mungkin dia menjadi luar biasa. Tapi penulis semuanya 4 Injil tidak ceritakan, tidak dikasih tahu bahwa semua dapat makan itu karena seorang anak kecil. Ya, tidak dikasih tahu. Dan 12 bakul itu jadi kepada siapa? Kepada anak yang kasih 5 roti, 2 ikan. Sisanya tuh, adakah Tuhan Yesus bilang, ini rezekimu, kau kasih tadi sekian, sekarang ada 12 bakul karena kau kasih. Ada kembali ke dia? Kemana kira-kira 12 bakul? Kepada siapa? Tuhan Yesus gak kebagian. Yang salah, 12 murid. Berapa murid Tuhan Yesus? Karena mau kerja, walaupun kadang-kadang imannya gak percaya, diuji. Tapi karena tetap mereka dalam kelemahan tetap iring Tuhan, tetap selalu berseronjak sama Tuhan Yesus, tapi masih tetap gak tinggalkan Tuhan. Simon Petrus dapat 1 bakul. Senang kan? Semua dapat. Jadi saudara, jelang Natal ini Bapak Depan lagi berpikir-pikir, tahun ini bikin Natal gaya secara manusia ini. Ya, apakah siap Natal seperti biasa janji iman, atau kita Natal hanya 24 malam? Melihat respon jemaat mungkin, pengorbanan, keuangan, pengembangan tidak tahu. Bagaimana nanti Natal, pemudanya ada nggak ya? Ada nggak uang mereka? Nah, kalau nggak ada, yang mereka Natal sendiri di kandang sendiri, nggak ngundang. Apakah jemaat bagaimana ya? Apakah jemaat masih peduli gotong royongnya? Apa bagaimana bergumul juga ya? Tapi Tuhan tadi katakan melalui firman Tuhan, pergi, ya, seek and see, ya, cari dan lihat temukan, kemudian minta. Seperti itu. Proposal kita belum lagi ditelusuri buat pembangunan. Memang kita harus mencari fotokopi KTP tanda tangan itu. Untuk mendapatkan, kita orang Kristen dilarang minta sumbangan sama orang seperti kepercayaan yang lainnya, minta ke agama yang lain. Firman Tuhan katakan sesama anak Tuhan, ya, bersama anak Tuhan. Kalau dalam agama lain kan, wah, bisa jalan ditutup, hanya harus masuk ke kantor. Kita tidak seperti itu, tidak biasa seperti itu. Artinya, mari kita juga peduli untuk apa yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus bekerja sama buat hal ini. Ini menjadi satu perenungan juga ya. Lama kita tidak peduli dengan pembangunan, mungkin banyak halang-halangan. Tak terasa udah mau tutup tahun, udah mau Natal, cuaca pun udah mulai masuk. Ya, ramalan cuaca aktif hujan mulai November dikatakan. Belum November buat kita udah akan datang ya. Itu menjadi juga satu penghalang. Tapi yang jelas November itu lagi lebar-lebarnya ke Desember, ke Januari dikatakan ramalan cuaca. Apa yang bisa kita berbuat? Kita mau seperti murid-murid itu taat pada perintah itu. Memang kadang-kadang kita ragu, tapi di dalam keraguan jangan kita diam, karena kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Amin. Mujizat di area yang tidak mungkin ini, di area kita, jumlah jemaat dan keadaan jemaat seperti ini, di area yang sepertinya tidak mungkin gak terjadi mujizat? Mungkin gak? Itu firman Tuhan tadi, nggak mungkin ada makanan, nggak mungkin. Tapi Tuhan bekerja di area yang tidak, asal kita memang peduli pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit dulu. Merasakan kebaikan Tuhan, kita selalu
melihat terus kebaikan Tuhan di tengah kesulitan, berharap kebaikan Tuhan selalu ada. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagi aku. Katakan sepanjang hidupku.
coba lagi istirahat, dan ketika pagi berdua di kamar, bilang sama Nike, ambil itu daun sambung nyawa 9 lembar, cuci rebus. Apa mau minum? Harus melayani, tidak ada pergi ke rumah sakit, dan itu diminum. Dan berkat Tuhan bisa melayani kebaikan Tuhan. Bahwa kita tidak bisa pertahankan, kalau Tuhan katakan pulang, pulang. Harta kita tidak bisa kita pegang. Oh, bagaimana ini? Bagaimana anak saya, cucu saya, gereja saya? Kalau Tuhan katakan pulang, pulang. Ku cinta Tuhan. Katakan kau cinta Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan. Dari ku bertahan sampai ku kembali. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan suaramu. Tuntunku lewati api, Kau ada apa? Dan sahabatku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat Suara Tuhan menuntun lewati api. Kesaksian Bapak Limbong, di mana orang tua, istri kami ini bisa lewati api. Ya, itu nyata api. Tapi api bisa juga penderitaan, penyakit. Jika Tuhan ada, saudara bisa lewati. Bisa lewati masalah apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Penulis lagu ini, pengarang lagu ini adalah seorang tunanetra. Dia banyak menghadapi tantangan. Yang terakhir masalah dia adalah dia menjadi buta. Apakah dia menjadi tinggalkan Tuhan? Langsung dia tuliskan lagu di dalam kebutaannya, bahwa semua dia lewati api, masalah, persoalan mengerikan. Tercipta lagu ini yang bisa memberkati dunia dengan berbagai bahasa. Pengalaman, penderitaan menjadi kesaksian bahwa Tuhan ada. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jika engkau sakit, jangan tinggalkan Tuhan. Katakan kebaikan Tuhan. Hanya retnya saja nanti dari pujian kasih Kristus opung bemboru berdoa lagi. Sepanjang hidupku Kau setia.
Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami, nyata sampai saat hari ini Bapa. Kami terus melihat pembelaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami terus melihat kebaikan-Mu Bapa, tidak pernah habis-habisnya Bapa. Meskipun kami menghadapi segala pencobaan, kesulitan, kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Oh, sungguh luar biasa Engkau Bapa, sungguh baik dan teramat baik Tuhan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Meskipun terkadang Tuhan kami menjauh daripada-Mu ya Bapa, meskipun terkadang Tuhan kami lupa kepada Tuhan, Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh teramat baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat hari ini, mengajar kami Tuhan, mengingatkan kami ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami, meskipun kami dalam kesulitan, sakit, penyakit Bapa. Tuhan, jangan biarkan kami bimbang, jangan biarkan kami khawatir oleh karena dunia ini Bapa. Biarlah kami tetap berpengharapan kepada Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu ya dan amin Bapa. Firman-Mu akan memberkati kami, bahkan sampai ke anak cucu keturunan kami Bapa. Engkau akan terus membela hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Oh, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Banyak Tuhan jemaat-Mu yang menghadapi persoalan, kesulitan, sakit, penyakit Bapa. Tuhan, kami hanya berseru kepada-Mu ya Allahku, karena kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu di tempat ini. Mari Bapa Tuhan, perhatikan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, penyakit. Kami percaya hanya di dalam-Mu Yesus, Engkau Tuhan yang terus membela hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan jemaat-Mu terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan biarkan oleh karena perut keadaan kami ini Bapa, kami menjauh daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kuatkan iman percaya kami jemaat-Mu di tempat ini, untuk kami terus memelihara iman kami kepada Tuhan, untuk kami tetap terus percaya kepada-Mu Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat Bapak Gembala kami sampai saat ini Tuhan. Dia terus merasakan pembelaan-Mu ya Bapak. Kalau dia boleh melayani jemaat-Mu di tempat ini, semuanya karena kebaikan-Mu bagi Bapak Gembala kami ini Tuhan. Beri dia terus kekuatan, semangat dan sukacita ya Bapak. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu terus membela pelayanan hamba-Mu di tempat ini, memberkati rumah tangganya, memberkati anak cucu keluarganya ya Bapak, memberkati kami semuanya jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Jangan biarkan kami undur ya Bapak. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama bergandengan tangan. Terlebih juga Tuhan, sungguh kami sangat bersyukur pembelaan-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi keluarga Ibu Limbong Bapak. Terima kasih Tuhan, kesaksian yang sungguh memberkati kami, kesaksian sungguh menguatkan iman percaya kami, untuk kami tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk kami tetap terus bersyukur dan datang kepada Tuhan, karena kami percaya Bapak, kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan Ibu Limbong, berkati orang tuanya, berkati keluarganya di sana yang sudah mengalami mujizat-Mu Bapak. Biarlah keluarga besar mereka semakin setia, dan terus Bapak melihat akan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati Ibu Limbong yang sudah menjadi saksi, menjadi berkat bagi keluarga besar mereka di sana. Tuhan menyertai perjalanannya Bapak, boleh tiba di Pulau Batam ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa terus membawa kami, kuasa-Mu yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib,
yang akan membawa kami terus Bapa untuk tetap selalu melihat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terpujilah dan termulialah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu saat hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang membawa kami untuk terus selalu mengandalkan Tuhan, untuk kami tetap terus ada di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat menjadi terang, menjadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah jemaat-Mu di sini boleh saling memperhatikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Kami boleh saling mendukung, saling memberkati satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami aminkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian dan kita